kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Jadi, perkenalkan, nama saya Sukma Yusuf, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, jurusan Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan. Untuk memasuki kelas kalian, yaitu untuk mempraktikkan salah satu tugas dari dosen kami, yaitu mempraktikkan hasil RPL kami. Jadi sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk mari kita bermain ya, bermain ice breaking. Kita akan bermain games ya. Permainan gamesnya seperti ini. Ketika dan saya memberikan arahan kepada adik-adik, kita bermain games. Jadi permainan gamesnya itu
belajar yang rendah atau di bawah rata-rata yang dicapai oleh kelompok atau di bawah potensi yang dimiliki siswa. Yang kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. Jadi yang ketiga, lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar, seperti lambat mengumpulkan tugas, terlambat masuk kelas, itu semuanya adalah kesulitan. Jadi yang keempat yaitu menunjukkan sikap yang kurang ajar, seperti adu tak acuh, menantang, berpura-pura seperti kayak contohnya toh kayak menjelaskan kayak ibu di sini toh, atau kakak menjelaskan ibu atau kakak di sini, bahwa kalian dibawa mempermainkan sesuatu seperti kayak ini, itu namanya tidak keseluruhan. Oke, jadi itu semuanya gejala-gejala kesulitan dalam belajar. Adapun penyebab kesulitan belajar, banyak siswa yang memiliki kesulitan belajar. Penyebab kesulitan belajar dapat berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Jadi ada dua faktor penyebab kesulitan belajar. Yang pertama faktor internal. Yang kedua faktor eksternal. Adapun faktor internal seperti inteligensi, kurang fokus dalam belajar. Yang ketiga kurang termotivasi. Yang keempat sulit pribadi atau kayak emosi toh, ngerti emosi? Yang kelima faktor bawaan seperti buta warna, begitu. Yang dibilang tadi buta toh, ya buta warna seperti kidal. Apa itu kidal? Jadi kita masuk ke faktor kedua, yaitu faktor apa tadi yang kedua? Ya bagus, eksternal. Jadi faktor eksternal meliputi faktor lingkungan sekolah, seperti sikap guru, cara mengajar guru, situasi saat belajar, ruangan belajar dan waktu yang digunakan. Yang kedua, situasi dalam keluarga siswa. Jadi keluarga kalian sangat berpengaruh terhadap kesulitan belajar kalian. Jadi siswa kalau di sekolah penyebab kesulitan belajarnya hanya diurus kepada guru-guru kalian ya. Seperti kakak misalnya, yang kalau di rumah ya tanggung jawab orang tua kalian ya. Orang tua kalian yaitu ibu, bapak, siapa lagi? Kakak, adik. Kalian yang atur adik kalian. Baik, materi berikutnya itu langkah-langkah mengatasi kesulitan belajar. Adapun langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk mengatasi kesulitan belajar dilakukan dalam 6 tahap. Jadi yang pertama, mengenal siswa mengalami kesulitan belajar. Jadi kita sebagai guru atau kakak-kakak harus mengenal kesulitan belajar peserta didiknya atau siswanya. Jadi setiap siswa pasti memiliki kesulitan belajar. Jadi adek, apa kesulitan belajar tak? Apa kesulitan belajar tak? Perhatikan nih apa yang saya bacakan atau saya jelaskan. Oke,
siswa khusus yang mengalami kesulitan dalam belajar. Maksudnya apa saja kesulitan belajar setiap masing-masing siswa. Yang ketiga, menetapkan latar belakang kesulitan belajar. Maksudnya, langkah ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang latar belakang yang menjadi sebab timbulnya kesulitan belajar, baik terletak di dalam diri siswa sendiri maupun di luar dirinya sendiri. Jadi yang keempat, menetapkan usaha bantuan. Setelah diketahui sifat-sifat dan jenis-jenis kesulitan belajar serta latar belakangnya, maka langkah selanjutnya ialah menetapkan beberapa kemungkinan atau tindakan-tindakan usaha bantuan yang akan diberikan berdasarkan kesulitan belajar yang dialami seorang siswa. Jadi yang kelima yaitu pelaksanaan bantuan. Jadi langkah ini merupakan pelaksanaan dari langkah-langkah sebelumnya, yakni melaksanakan kemungkinan usaha bantuan, memberikan bantuan yang dilaksanakan secara terus-menerus dan terarah dengan disertai penilaian yang tetap sampai pada saat yang telah diberikan. Yang terakhir yaitu tindak lanjut. Jadi setiap siswa yang memiliki masalah atau kesulitan dalam belajar harus ditindak lanjuti. Jadi tujuan langkah ini untuk menilai sampai sejauh mana tindakan yang diberikan bantuan yang telah diberikan oleh guru yang mencapai hasil seperti apa. Jadi tindak lanjut ini dilakukan secara terus-menerus. Dengan langkah ini dapat diketahui keberhasilan usaha atau tidak. Jadi itulah langkah-langkah mengatasi kesulitan belajar. Baik, ngerti yang saya sampaikan? Coba jelaskan lagi apa itu kesulitan belajar. Ada yang bisa? Angkat tangan tidak? Begini. Ada di the price-nya deh. Bertanya Ki. Kalau bisa, kalau ada yang bisa menjawab, ada yang diberikan, ada the price yang diberikan. Ada yang bisa menjawab? Apa itu kesulitan belajar? Gangguan belajar. Kesulitan belajar. Berdiri. Kita berdiri. Jelaskan apa itu kesulitan belajar. Kau menjelaskan. Apa lagi? Tidak bisa menulis. Jelaskan berdiri deh. Berdiri. Yang mau menjawab berdiri. Tidak, kita. Masa di dompet tadi yang dibilang? Ini tahu ya? Adik-adik tidak ada yang bertanya dan tidak ada yang menjelaskan, cuman dipahami itu apa yang saya sampaikan tadi. Jadi kesulitan belajar itu adalah suatu kondisi yang menimbulkan hambatan dalam proses belajar siswa. Jadi sebelum
penutup, sebelum kita menutup pertemuan kita, berilah saya kesempatan untuk menyimpulkan dari materi yang saya sampaikan tadi. Jadi kesimpulan yang bisa sampaikan yaitu kesulitan belajar merupakan suatu kondisi yang menimbulkan hambatan dalam proses belajar siswa. Jadi contoh proses belajar itu seperti kesulitan belajar itu seperti susah dalam membaca, ya menulis, apalagi Tidak fokus, ya dan lain sebagainya. Adapun gejala-gejala kesulitan belajar dan penyebab-penyebab kesulitan belajar terbagi atas dua, yaitu faktor internal sama eksternal. Ya, penyebab kesulitan belajar terbagi atas dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Jadi selanjutnya itu langkah-langkah mengatasi kesulitan belajar. Langkah-langkah mengatasi kesulitan belajar yaitu terbagi atas tiga, yaitu mengenali kesulitan belajar siswa sebelum melalui analisis perilaku seperti cepat lambatnya alternatif bantuan. Yang kedua, menetapkan kemungkinan cara mengatasi kesulitan belajar siswa, dan yang ketiga adalah tindak lanjut. Baik, itulah kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini, siapa yang bisa memimpin doa untuk pulang? Arahan dari temannya. Sebelum itu kita kembalikan kepada saudara siapa? Ya, Farah untuk memimpin berdoa sebelum kita pulang. Marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum pulang. Jadi baik, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, terima kasih atas partisipasinya adik-adik dan kerjasamanya adik-adik. Jadi sebelum kita pulang ke rumah, izinkan saya untuk mengucapkan salam. Jadi assalamualaikum